Sisi yang lain teman-teman sekalian, semenjak umat Islam menerapkan Islam itu, kita hidup mulia. Dan kita ini umat Islam pemimpin dunia. Saya ulangi, kita ini umat Islam pada saat menerapkan hukum Allah, kita memimpin dunia. Demi Allah teman-teman, kita memimpin dunia lebih dari 1300 tahun lebih. Sekarang kita berada di tahun 1440 Hijriah. Berarti sudah 1440 tahun Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kita bicara mulai awal tahun Nabi SAW hijrah ke Madinah, tahun 1 Hijriah. Kita kembali review dan kita akan hitung sampai tahun kita sekarang. Tahun 1 Hijriah teman-teman, Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan sahabat yang ikut dengan beliau dari Mekah 73 orang. Maaf, 70 orang. 83 orang dari 153 orang yang beriman dengan Nabi SAW di Mekah. Karena di Mekah ditindas, disiksa, tidak boleh beriman. Siapa saja yang mengganggu orang Islam, bahkan membunuh Muhammad tidak dihukum oleh Quraisy. 83 orang hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Nabi SAW hijrah ke Madinah, tapi sebelumnya beliau pernah mengutus seorang dai yang sangat luar biasa, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, lalu menjadi penyebab masuk Islamnya penduduk Madinah. Disambutlah di Madinah mulai tahun 1 Hijriah. Selama 11 tahun Nabi SAW berkuasa di Madinah, dan beliau langsung membangun awal hijrah 3 pondasi negara Islam. Semua orang yang bangun perusahaan, instansi, kota, negara harusnya melakukan ini. Yang pertama, beliau membangun masjid. Dan jazakallah khair, pemilik building ini saya mengucapkan terima kasih karena membuat tempat sholat ini. Ini salah satu simbol Islam. Karena pertama sekali dilakukan oleh Nabi SAW bangun Masjid Kuba sebelum aktivitas yang lain. Biar ada simbol Islam, dan di mana umat Islam berkumpul satu hari 5 waktu menyembah Tuhannya. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, pendatang sama penduduk lokal. Kalian sama-sama syahadat, nggak ada lagi batas nih. Jangan saya orang Indonesia, kamu orang asing. Saya orang Melayu, kau orang Arab. Saya orang bule, kamu orang hitam dari Afrika. Nggak ada lagi. Semuanya sama dalam Islam. Ukhuwah dijalin. Bahkan Nabi SAW menyuruh agar saling berkorban satu sama yang lain. Sampai masyhur dalam ukhuwah ini, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu menawarkan kepada sahabatnya Abdurrahman ibn Auf. Sa'ad ibn Ubadah orang Madinah, Abdurrahman orang Mekah, ditawarkan pada saat itu untuk menikahi salah satu istrinya sebagai bentuk ukhuwah. Dia mengatakan, wahai saudaraku Abdurrahman, aku memiliki 2 orang istri, poligami dia. Maka kau lihat salah satunya sebagai bentuk perjalinan ukhuwahku ini, dan tidak ada rasisme di antara kita, maka lihat salah satunya, bukan lihat yang lebih tua. Mana yang kau suka, aku ceraikan, setelah iddah kau nikahi. Dan aku orang terkaya di Madinah. Sa'ad bin Ubadah punya setengah kebun Madinah, itu punya dia, kaya raya. Saya akan bagi 2, setengah ambil. Tapi Abdurrahman juga lebih mulia daripada dia. Menjawab radhiyallahu anhum ajma'in, mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu. Maksudnya jangan kau ceraikan, aku tidak akan nikah dengan istrimu, dan semoga Allah berkahi hartamu, aku tidak akan ambil. Tunjukkan untuk aku pasar. Lalu dia ke pasar, dia dagang sampai menjadi orang kaya. Tapi dibangunlah asas yang kedua, ukhuwah. Tidak lagi rasisme, semua muslim sama. Kemudian yang ketiga, muahadah, kesepakatan damai antara umat Islam dengan non muslim. Sama-sama menjaga Madinah, keamanan, tidak saling mengganggu. Konsep kita sebagai seorang muslim, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menganut Islam. Kita tawarkan, mau silakan, tidak mau ya sudah. Dan dalam Islam itu kita harus penggal kepala orang, datang paksain masuk Islam, tidak ada. La ikraha fid din, kata Allah, tidak ada paksaan dalam Islam. Kini produk kita Islam, kita tawarkan, dia mau silakan, tidak mau ya sudah. Seperti itulah. 11 tahun Nabi SAW membangun pemerintahan di atas asas Al-Quran dan Sunnah. Perlu teman-teman tahu ya, Madinah waktu itu sebuah kampung yang kecil, tidak dilirik dari orang-orang di dunia ini. Kalau anda petakan dunia ini kita bagi 2, maka setengahnya dikuasai oleh Romawi, negeri Syam, Eropa dan seluruh Afrika. Setengahnya lagi bagian Asia, Rusia, Afghanistan, India, semuanya dikuasai oleh orang-orang Persia. Tengah-tengahnya Timur Tengah. Nggak ada yang mau masuk menguasai Timur Tengah. Mereka anggap Timur Tengah itu padang pasir, nggak ada apa-apanya. Madinah penghasilannya cuma kurma. Nabi SAW untuk membangun negara pertama di Madinah. Tahu teman-teman sekalian, Nabi tidak pernah pergi ke 2 negara adik kuasa ini. Nggak pernah ke
Persia, nggak pernah ke Romawi. Padahal mereka punya peradaban, punya militer, punya ekonomi. Nabi SAW bangun dari nol, asasnya wahyu, Al-Quran dan Sunnah, hukum Allah. Selama 11 tahun Nabi SAW terapkan sampai di tahun 11 Hijriah beliau meninggal dunia, maka berdiri negara Islam yang terkuat pada saat itu. Karena pada saat itu seluruh Jazirah Arab sudah mulai tunduk di tangan Nabi SAW. Setelah itu datang Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah yang masyhur, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Masanya Abu Bakar berkuasa dari 11 sampai tahun 13 Hijriah. Beliau menyelesaikan seluruh fitnah internal. Karena setelah Nabi SAW meninggal, terjadilah orang-orang yang mengaku Nabi palsu seperti munculnya Musailim Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Unsi, mengaku Nabi palsu karena mereka lihat Nabi SAW punya kekuatan karena mengaku jadi Nabi, maka mereka juga mau memalsukan diri mereka atau mengaku sebagai Nabi. Abu Bakar selesaikan fitnah itu, termasuk juga orang yang menolak membayar zakat. Selesailah fitnah internal. Siapapun yang memiliki kedudukan dan pemerintah atau memegang pemerintahan, bagi seorang muslim, kalau ada fitnah internal, lihat kasusnya Abu Bakar. Selesai, clear. Yang kedua, masuk Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab, berkuasa 10 tahun. Tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Di sini masa keemasan Islam. Setengah dunia tunduk di tangan kaum muslimin. Tahun 15 Hijriah, 2 tahun setelah Umar bin Khattab berkuasa. Anda bisa baca semua buku Islam menjelaskan masalah ini. Menerapkan Al-Quran dan Sunnah, tidak menggunakan peradaban, ekonomi, militer orang lain. Semua dibangun langsung di asasnya. Dalam Al-Quran atau di atas Al-Quran dan Sunnah. Umar bin Khattab tahun 15 mengutus pasukan menuju menaklukkan pada saat itu negeri Syam, utara Jazirah Arab. Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria, serta bagian Asianya Turki, dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid. Pergi ke sana tahun 15, takluklah negeri Syam dan Palestina. Masjid Aqsa kuncinya diserahkan kepada Umar bin Khattab. Di tahun 16 Hijriah beliau bentuk pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan 30.000 pasukan. Tadi ke negeri Syam 12.000. 30.000 pasukan. Beliau iklankan, siapa muslimin yang mau berjihad, ayo silakan. Semua berkumpul 30.000 orang. Serang Persia. Persia pada saat itu teman-teman memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Orang-orangnya tinggi kekar, terlatih militer luar biasa. Bahkan ada di antara mereka yang bisa melempar tombak atau melempar anak panah menembus dinding-dinding bangunan karena kuatnya. Tapi didatangi oleh kaum muslimin dari Badui, tidak ngerti apa-apa, tidak tahu main pedang, tidak tahu segala macam, bergabung dalam pasukan jihad karena ingin menyebarkan agama Allah, bergabung. 30.000 mengalahkan 240.000 pasukan Persia di peperangan yang masyhur sekali pada saat itu, ya. Dikenal dengan perang Qadisiyah. Kemudian waktu di negeri Syam tadi perang Yarmuk dikenal. Takluklah Persia. Bayangkan teman-teman, Persia waktu itu seluruh Rusia, seluruh Afghanistan, dan seluruh juga Iran dan Irak. Itu semua Persia. Takluk di tangan muslimin pada saat itu. Dan diganti hukum mereka dengan hukum Islam. Di tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus lagi Amr bin As radhiyallahu anhu menembus Mesir, wilayah Afrika. Sekarang utara Jazirah sudah ditaklukkan, kemudian timur sudah ditaklukkan, sekarang tinggal barat. Maka pergilah Amr bin As hanya dengan 8.000 orang. Tembus Mesir, takluk. Begitu Mesir tunduk atau takluk, seluruh Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko takluk semua. Afrika semua terbuka Islam pada saat itu. Tahun 20 Hijriah. Hanya masa kejayaan Umar bin Khattab sampai di situ, 23 tahun dari masa hijrah Nabi, setengah dunia di bawah kekuasaan muslimin. Waktu itu teman-teman belum ada ilmu akuntansi. Belum ada laptop, belum ada internet, belum ada semuanya. Apa yang sahabat lakukan dalam menghitung dan menata pemerintahan, ekonomi? Qala Allah dan qala Rasul. Banyak kita menganggap Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan masalah ekonomi, tidak menjelaskan masalah politik, tidak menjelaskan masalah sosial. Ini kedangkalan pemahaman dan kebodohan. Allah yang menciptakan kita sudah menurunkan semua. Dan fakta lapangan, sejarah tidak akan pernah dusta, memang kita menguasai dunia pada saat itu. Umar bin Khattab meninggal tahun 23, muncul khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, berkuasa dari tahun 23 sampai 37 Hijriah. Perhatikan dari tahun 1 sampai nanti kita rentet tahun kita sekarang. Tahun 37 ini semua Utsman bin Affan memakmurkan kaum muslimin, menjaga wilayah-wilayah umat Islam yang sudah begitu luas, lalu disebarluaskanlah para sahabat, para ulama untuk mengajarkan Islam ke seluruh wilayah. Lahirlah
akhirnya di wilayah-wilayah Persia seperti keenam ulama hadis. Walaupun nanti lahir setelah zamannya Utsman bin Affan, di zaman tabi'in. Tapi lahir pada saat itu teman-teman sekalian, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, ini semuanya lahirnya dari wilayah Persia, bukan oleh orang-orang Arab, karena pembinaan di kalangan para ulama. Begitu juga dengan lahirnya banyak ulama-ulama yang lain di Mesir dan di tempat-tempat lain seperti negeri Syam. Maka tersebar Islam pada saat itu dan makmur sekali. Setelah meninggal, karena makin luas wilayah kaum muslimin, terjadi fitnah internal lagi, maka Ali bin Abi Thalib memimpin dari tahun 37 sampai 40 Hijriah, 3 tahun menyelesaikan fitnah internal lagi. Cuma agak berbeda. Kalau Abu Bakar tadi 2 tahun menyelesaikan internal orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, orang kafir mau menyerang Islam. Kalau di zaman Ali bin Abi Thalib dari kaum muslimin muncul namanya kaum Khawarij, mengkafirkan sama kaum muslimin, memerangi umat Islam, membakar masjid, dihukumlah oleh Ali bin Abi Thalib. Maka selesai Ali meninggal, amanlah waktu itu. Sudah sampai tahun 40 Hijriah. Berdiri kerajaan pertama dalam Islam namanya dinasti Umayyah. Berkuasa dari tahun 40 Hijriah, dibangun oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau jadi gubernur 20 tahun di zaman Utsman bin Affan, dan juga beliau atau sampai Ali bin Abi Thalib, dan beliau sempat menjadi khalifah selama 20 tahun. Kekuasaan dinasti ini dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Masa ini masa keemasan. Ibu kota kita dulu di negeri Syam, di Syria. Sampai sekarang masih banyak peninggalan kerajaan-kerajaan dinasti Umayyah. Di sini lahir para ulama-ulama hadis itu tadi yang saya bilang. Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan imam 4 madhab lahir dalam dinasti ini. Ya, lahirnya Imam Abu Hanifah yang meninggal tahun 150 Hijriah. Pada saat tahun lahirnya Imam Syafi'i, kemudian adanya Imam Malik yang meninggal tahun 179 Hijriah, ada Imam Syafi'i lahir tahun 150, ada Imam Ahmad 240 sekian. Maka lahirlah 4 imam madhab yang kita sekarang pegangi madhabnya di masa kejayaan ini. Dan pada saat itu teman-teman, tidak ada satupun kerajaan-kerajaan dunia berani mengganggu kaum muslimin karena kekuatan luar biasa. Setelah runtuh tahun 132 Hijriah, tentu kalau saya rentet sejarahnya ini akan sangat panjang. Ini khutbah Jumat saya harus ringkaskan. Maka teman-teman, berdiri setelahnya dinasti Abbasiyah dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Kita bayangkan di sini sudah ratusan tahun sampai tahun 656 Hijriah, dan tidak runtuh kerajaan ini kecuali di masa datangnya kerajaan Mongolia atau suku Tatar yang menaklukkan Islam di Irak pada saat itu. Dan di sini juga lahir banyak sekali ulama-ulama dunia dari kalangan muslimin. Kemudian setelah itu teman-teman, runtuh kerajaan Islam, berdiri dinasti yang terakhir dikenal dengan dinasti Utsmaniyah di Turki, yang kita kenal dengan kerajaan Ottoman ya. Ini berdiri dari tahun 670 Hijriah sampai kurang lebih 93 tahun yang lalu saja. Jadi berubah dari khilafah Islamiyah, kerajaan Islam melakukan Islam itu Turki, menjadi republik yang meninggalkan hukum Islam tahun 1924 Masehi. Kita sekarang di tahun 2019, kurang lebih 94 tahun yang lalu. Teman-teman tahu nggak, 94 tahun inilah kita jauh dari agama kita, jauh dari syariat Islam, sehingga kita tidak memimpin dunia. Waktu zaman Utsmaniyah teman-teman sekalian, kalau kapal-kapal perangnya Muslim Utsmaniyah lewat, maka tidak ada satupun di Eropa gereja berani memujikan loncengnya karena takut mengganggu umat Islam. Banyak muncul khalifah-khalifah yang masyhur, di antaranya adalah sabda Nabi SAW, kalian akan menembus Konstantinia, ya, benteng yang ada di wilayah Eropanya Turki, akhirnya takluk. Kata Nabi SAW, ini waktu Nabi masih hidup, Nabi SAW sampaikan, nanti kalian umat Islam akan menembus Konstantinia itu. Ingat, sebaik-baik pemimpin yang ada pada saat itu, dia terbaik dari umatku, dan sebaik-baik pasukan yang ada pasukan pada saat itu di tangan Muhammad bin Murad Al-Fatih rahimahullah. Seseorang yang lahir dari tangan ayahnya Sultan Murad yang sangat saleh, lahirlah juga anak saleh ini. Dia menembus Konstantinia di umur 25 tahun dan berhasil merebut seluruh Turki, wilayah Eropa pada saat itu. Dan dia menerapkan kemakmuran yang luar biasa. Datang cucunya yang kesekian, Sulaiman Al-Kanuni, masyhur sekali, sampai kekuatan militer umat Islam tidak pernah dikalahkan dalam peperangan, dan cukup banyak peperangan melawan Eropa yang hanya dengan beberapa hitungan menit kalah semua pasukan-pasukan koalisi Eropa pada saat itu.
kekuatan militer, ekonomi luar biasa. Pada zaman itu teman-teman ratu-ratu dunia seperti Ratu Austria dan yang lainnya itu memakai cadar karena mencontohi ratu-ratu muslim yang ada di khilafah Utsmaniyah pada saat itu. Dan mereka menganggap ratu tidak boleh dilihat mukanya oleh orang sembarangan. Padahal mereka non muslim, mereka menjadikan simbol Islam sebagai pegangan mereka. Bahkan kalau ada anak muda di Eropa pada saat itu, kalau bisa bahasa Arab, lamarannya langsung diterima walaupun Nasrani melamar Nasrani karena dianggap bahasa Arab sebuah peradaban yang sangat maju pada saat itu. Saudaraku seiman, mana kita dari sejarah umat Islam ini? Mana kita dari sejarah-sejarah gemilang yang luar biasa ini? Ini baru sekedar poin-poin besarnya. Kalau saya rentet ini, setiap khalifah apa yang dia lakukan, maka kita akan terengah-engah melihat luar biasa. Para ilmuwan teman-teman di zaman kejayaan Islam di Spanyol, tahu gak yang memunculkan ilmu matematika pertama yang dikenal sampai sekarang adalah seseorang yang bernama Abdul Jabbar, maka dikenal dengan ilmu Al-Jabar. Itu Abdul Jabbar muslim dari Spanyol yang menemukan pertama pesawat, akhirnya jadi pesawat seperti sekarang, itu juga seorang muslim. Yang menemukan aliran listrik seorang muslim. Semuanya ini muslim-muslim dari Spanyol yang akhirnya dikembangkan oleh para ilmuwan di Eropa setelah terjadi penjajahan besar umat Islam. Barulah mereka mengubah, menghapus dari sejarah tokoh-tokoh Islam ini dan mengatakan seakan-akan mereka lah yang telah mengembangkan semua itu. Teman-teman sekalian, baca kisah Al-Jaziri. Ketik di Google sebentar pulang dari Jumat ini, kisah seorang yang muslim Al-Jaziri. Apa yang dia lakukan dari Spanyol? Kisah tadi yang saya sebutkan nama-namanya Al-Jabbar. Ada lagi nama seseorang, subhanallah saya tidak terlintas sekarang. Seseorang yang menemukan penerbangan pertama umat Islam. Sejarahnya semuanya ada dari Spanyol. Jadi ilmu pengetahuan pun sekarang yang berkembang dari umat Islam bibitnya. Baru kemudian dikembangkan oleh orang non muslim. Sayangnya kita malah berkiblat dengan orang-orang non muslim.